Perkenalkan, saya Ernawan Trianartio. Kita akan membahas ekonomi makro dengan topik penawaran uang dan kebijakan moneter. Penawaran uang dan kebijakan moneter. Presentasi ini saya dapatkan dari Pak Joel R. Sofyan. Uang dan penawaran uang dalam simbolnya adalah MS, yaitu money supply. Kita bandingkan antara uang dan sistem barter. Apa yang dimaksud dengan uang? Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Jadi masyarakat bisa menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Jadi di sini kita bisa lihat adalah untuk pembayaran alat-alat, untuk pembelian barang, dan untuk menumpuk kekayaan dan pembayaran hutang. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi uang adalah sangat vital untuk kelumas sistem ekonomi pasar. Sedangkan kita bisa bandingkan dengan barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang berdasarkan double coincidence of wants, yaitu serta-merta diperlukan apabila ada pertukaran barang dengan barang, dan hanya terjadi jika kedua belah pihak masing-masing memiliki barang atau jasa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dalam sistem ekonomi modern dengan banyak barang dan jasa yang diproduksi, sistem barter nyaris mustahil bisa dilakukan. Ini adalah fungsi uang. Yang pertama adalah alat pembayaran atau alat tukar, means of payment or medium of exchange. Uang dapat digunakan sebagai alat pertukaran sehingga menghilangkan kesulitan yang muncul dalam sistem barter. Yang kedua adalah satuan pengukur nilai atau a unit of account. Uang dapat digunakan untuk mengukur nilai suatu barang, sehingga perbandingan antar barang dapat dilakukan dengan mudah dan konsisten. Jadi kita bisa membandingkan dua barang, dan di situ kita bisa mengukur nilai masing-masing barang tersebut. Yang ketiga adalah alat penyimpan nilai atau a store of value, yaitu uang merupakan aset yang dapat digunakan untuk memindahkan daya beli dari satu periode ke periode selanjutnya. Kelebihan uang sebagai alat penyimpan nilai dibandingkan dengan aset lainnya, atau liquidity property of money. Yang pertama, uang memiliki berbagai nilai nominal atau denominasi dan mudah dibawa-bawa. Karena uang merupakan alat pembayaran, maka mudah dipertukarkan dengan barang lainnya. Contoh, anggap Anda dalam perjalanan, Anda tidak memiliki uang sama sekali, tapi Anda membawa lukisan karya Basuki Abdullah. Ketika mobil Anda membutuhkan bensin, sangatlah tidak realistis menukarkan lukisan Anda dengan beberapa liter bensin. Kemudian, lukisan Anda juga tidak efektif digunakan untuk membeli makanan ketika Anda lapar. Jadi tidak mudah menjual lukisan antik Anda tersebut. Kelemahan terbesar uang sebagai alat menyimpan nilai adalah nilai uang turun ketika harga barang atau jasa tersebut naik. Kita lanjutkan dengan jenis uang. Yang pertama, uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah barang yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dapat diterima atau dihargai oleh semua orang, mempunyai nilai intrinsik, kualitasnya tidak berubah, jumlahnya terbatas, dan mudah dibawa-bawa. Nilai intrinsik adalah nilai yang berasal dari karakteristik fisik yang dimilikinya. Kita bisa lihat spesifikasi dinar produksi Wakala Induk Nusantara atau WIN. Di gambar ini kita bisa lihat adalah $0,5
setengah dinar, yaitu 2,125 gram emas atau 22 karat 917. Diameternya adalah 20 mm. Kita bisa bandingkan dengan 1 dinar, yaitu 4,250 gram emas, 22 karat 917. Diameternya adalah 23 mm. Yang ketiga adalah 2 dinar senilai 8,5 gram emas, 22 karat 917. Diameternya 26 mm. Uang fiat or token money. Uang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan sebagai alat sah, legal tender, pembayaran dan penyelesaian hutang. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik. Seperti ini yang dimaksud dengan uang fiat yang sehari-hari kita pergunakan. Kita akan mengukur penawaran uang, yaitu MS. M1 adalah uang sempit, yaitu uang kartal di luar bank umum dan BPR, simpanan giro rupiah. Sedangkan M2, yang berarti adalah uang luas, terdiri dari M1, seperti tadi kita sudah lihat, M1 adalah uang kartal di luar bank umum dan BPR, simpanan giro rupiah, ditambah dengan atau termasuk dengan tabungan, yaitu rupiah dan falas. Ketiga adalah simpanan berjangka, rupiah dan falas, simpanan giro falas, surat berharga selain saham. Yang dimaksud dengan uang kuasi adalah tabungan, simpanan berjangka, simpanan giro falas. Kita bisa lihat di sini yang kita dapatkan dari BI Go ID, contoh dari tahun 2012 sampai 2017. Ini ada uang beredar luas, yaitu M2, ada uang beredar sempit M1, uang kartal di luar bank umum dan BPR, simpanan giro rupiah, uang kuasi, simpanan berjangka, rupiah, valuta asing, tabungan, rupiah, maupun valuta asing, simpanan giro valuta asing, surat berharga selain saham. Demikianlah kita membahas ekonomi makro mengenai uang dan penawaran uang. Terima kasih.